Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV, pemirsa. Buat Anda yang baru bergabung, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Program. Kita membahas hari ini bagaimana kemudian kebijakan dan strategi pangan di Aceh. Sebelum break tadi, kita sudah mendengar bagaimana kemudian dari segi regulasinya, dan tadi Ibu Kadis juga sudah menjelaskan bagaimana kemudian pangan-pangan alternatif yang mungkin bisa kita konsumsi selain beras, dan juga bagaimana kemudian keamanan pangan yang ada di Aceh. Dan ini kemudian menjadi menarik juga bagaimana programnya strategis Ibu yang sudah dilakukan, dan keberhasilan bisa kita ukur lah dari Dinas Pangan. Silakan Ibu. Program strategis yang sudah kami laksanakan adalah membangun lumbung-lumbung pangan di Provinsi Aceh ini. Jadi membangun lumbung pangan, membangun lantai jemur. Jadi petani saat panen padi, kelompok-kelompok tani saat panen padi sudah ada tempat menyimpan padinya. Ini juga merupakan stok pangan juga di kelompok-kelompok tani. Jadi yang selama ini ada isu kita dengar, begitu panen padi dibawa ke Medan karena tidak ada tempat penjemuran. Apalagi sekarang kan kalau dulu mungkin panen padi masih pakai sabit market tradisional. Terus sekarang kan pakai kombin semua. Jadi dalam satu hari mungkin bisa panen padi mencapai 30 hektar, 50 hektar panen padi. Jadi kekurangan lantai jemur. Jadi kami padi setelah dipanen kan harus dijemur dulu sampai kualitas beras nanti padi mencapai kadar air 14%. Itu baru boleh disimpan di lumbung-lumbung pangan. Kemudian juga program kami kami punya pasar mitra tani. Pasar mitra tani. Ya, ini menampung hasil-hasil pertanian yang misalnya di satu daerah produksi yang melimpah bisa menjual di pasar mitra tani. Ini pasar mitra tani dia menjual juga setiap hari ada. Sekarang ada di Bait Aceh Besar, baik. Di situ. Jadi kami juga di situ ada menjual kebutuhan pangan pokok di situ. Artinya distribusinya agak merata itu ya Bu ya? Poinnya. Jadi harganya lebih rendah dari harga pasar. Harga pasar, Ya, itu dibuka setiap hari. Hanya di Bait Ibu? Di Bait. Itu punya provinsi. Tempat lain belum. Karena kalau TTI yang ada di kabupaten kota itu milik kabupaten kota. Yang di provinsi kita kelola hanya yang di Bait. Bagaimana Bu koordinasinya dengan kabupaten kota, misalkan itu tetap misalkan tadi harganya bisa jauh, misalkan bisa lebih rendah dari harga pasar. Kalau TTI kita baru tingkat beras kalau di kabupaten kota. TTI, maaf Ibu, TTI panjangannya? Toko Tani Indonesia. Toko Tani Indonesia. Jadi kami bantu kelompok-kelompok tani di sana dengan adanya lumbung pangan. Kemudian mereka ada stok pangan di situ. Kami pengisian lumbung pangan nanti kami bantu lagi dari dana anggaran pemerintah. Jadi mereka nanti dalam menjual beras yang hasil produksi dari lumbung pangan itu harganya lebih murah jual. Jadi sudah kita subsidi juga di Toko Tani Indonesia yang ada di kabupaten kota. Jadi mereka harus menjual juga, misalnya umum menjual beras 5 kilo 50.000 atau 55.000. Kita di Toko Tani Indonesia 5 kilo 45.000. Baik, lebih murah. Lebih murah ya di Toko Tani. Kemudian kita juga ada karena tadi Pak Fadil bidang konsumsi sudah menyampaikan bahwa masyarakat Aceh lebih banyak mengkonsumsi beras. Jadi kurang makan sayur, apalagi di pesisir sudah ada ikan sudah ada beras, makan ikan, tumis ikan sudah nggak perlu sayur. Jadi sekarang kami ada program di Dinas Pangan, ada program pekarangan pangan lestari, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan di pedesaan, di kampung-kampung. Jadi kami juga beri bantuan untuk kelompok-kelompok wanita tani supaya mereka mau menanam sayur, mau menanam tomat, tanam cabai, terong, semua ada di pekarangan rumah. Jadi sisa dari mereka untuk mengkonsumsi sendiri untuk kebutuhan gizi di rumah tangga sendiri bisa menjual. Bagaimana Bu impactnya? Apa yang hasilnya apa? Malah sekarang banyak di kabupaten kota yang saya kunjungi, mereka sudah rata-rata di halaman rumah sudah
untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sayur, cabai sudah ada di pekarangan, dan juga mereka saya kunjungi sudah ada agen-agen yang datang untuk mengambil sayur-sayuran untuk dipasarkan. Karena kadang-kadang seperti di Bira, Nagan Raya saya kunjungi, di Aceh Besar, itu sudah ada langganan tetap. Kalau pagi mereka mengikat sayur, sudah ada agen-agen datang untuk mengambil sayur di masyarakat. Berarti itu sudah yang lebih-lebih dikonsumsi sehari-hari. Bahkan bisa dijual, bisa dijual pendapatan ekonomi buat keluarga. Iya, jadi sudah ada mereka sudah ada kas kelompok lagi. Jadi kebutuhan gizi keluarga sudah terpenuhi. Untuk jajan anak-anak di rumah sudah cukup untuk dari hasil jual sayur. Ini yang kami harapkan untuk kebutuhan gizi masyarakat kita. Jadi bisa hemat biaya, bisa juga kebutuhan gizi untuk keluarga bisa tertutupi. Jadi insya Allah sebagai masyarakat kita sekarang sudah menanam sayur, sudah menikmati sayur di halaman sendiri. Dan kemudian juga ada pertanian keluarga. Pertanian keluarga. Jadi kita setiap tahun melakukan pemetaan daerah-daerah rawan pangan di Provinsi Aceh. Kemudian setelah dapat gampung-gampung atau kecamatan yang daerah rawan pangan, kita bantu lagi untuk pertanian keluarga. Ini sesuai kebutuhan mereka. Kalau di misalnya daerah potensi daerah mereka masing-masing, ada yang mereka meminta untuk konsumsi daging, mereka ingin pelihara ayam broiler ataupun kambing, ataupun mereka ingin menanam bawang, mereka ingin menanam cabai merah. Ini kami bantu dengan bantuan bibit-bibit untuk kebutuhan keluarga. Kemudian juga kita ada program memberi bantuan peralatan pangan lokal. Jadi kita membantu mesin-mesin untuk pengolahan pangan lokal. Misalnya untuk membuat tepung ubi, tepung beras, keripik pisang. Pokoknya pemanfaatan pangan lokal itu setiap tahun insya Allah kami bagikan. Terutama kepada para kelompok-kelompok wanita tani yang sudah cikal bakal mereka sudah bekerja untuk menjual kue. Tentunya perlu mesin penepung untuk berjualan buat kue, itu kita bantu alat penepung. Dan juga kalau apalagi di daerah kita sekarang banyak membuat kue-kue bahan baku dari ada tambahan tepung coklat. Tahun ini juga kami membantu mesin untuk pengolahan coklat. Mungkin tahun pertama kami memberikan kepada Kabupaten Aceh Besar, untuk coklat. Kemudian juga ada program sertifikasi pangan lokal asal pangan segar asal tumbuhan. Ini jadi mungkin ini juga menyangkut dengan bidang keamanan pangan. Jadi mengambil sampel di petani-petani, di kelompok-kelompok wanita tani untuk dibawa ke laboratorium. Kita punya laboratorium yang terakreditasi untuk menganalisis bahan makanan. Misalnya cabai merah. Cabai merah juga rawan untuk disemprot sebelum dipanen. Ini setelah kira-kira mau dilakukan panen, kami mengambil sampel, membawa ke laboratorium. Kami periksa, kami analisis apakah mengandung pestisida, apakah mereka melakukan untuk menghilangkan hama cabai mereka semprot lewat dosis. Itu sudah kami yang memberi. Apabila aman dikonsumsi, kami mengeluarkan sertifikat Prima 3. Bagaimana Bu, khususnya tadi kalau untuk sertifikat itu, bagaimana memantau sampai kabupaten kota misalkan untuk yang poin tadi?
kita punya petugas di lapangan. Baik. Kita punya enumerator, kita punya petugas pendamping di lapangan. Tentunya penyuluh, kita kerjasama dengan penyuluh pertanian. Jadi nanti di mana ada produksi padi, produksi cabai, bawang merah, buah-buahan, pepaya, jeruk, lemon, semua itu mereka sudah kami beri kewenangan dengan petugas-petugas wajib mempunyai sertifikat Prima 3. Kalau enggak, apalagi kalau mereka menjual misalnya di Sudia, di pasar-pasar modern lah, itu nanti diminta sertifikat itu. Karena sertifikat aman dikonsumsi oleh masyarakat itu wajib bagi mereka yang memproduksi pangan segar asal tumbuhan. Begitu juga beras. Beras juga, kita juga pabrik-pabrik padi itu tuh semua harus terdaftar di kita, supaya kita bisa mengawasi kilang-kilang padi, supaya mereka tidak memberikan pemutih. Kadang-kadang mereka kan ingin berasnya putih untuk dipasarkan, jadi mereka memberi pemutih. Itu juga dalam pengawasan kami bawa ke laboratorium, apakah aman dikonsumsi, itu nanti baru kita keluarkan nomor pendaftaran, baru untuk mengamankan mereka menjual ke pasar-pasar, ke baik pasar modern ataupun pasar tradisional. Baik. Mungkin ini ke Pak Muslim, Pak, menarik tadi contoh-contoh case yang Ibu sampaikan, ada tadi pemutih misalkan, Pak. Bagaimana kemudian untuk mendeteksi, Pak, misalkan masyarakat awam, Pak, ya, masyarakat ibu-ibu lah, mama kita, bagaimana untuk bisa memantau keamanan pangan ini, Pak? Misalkan untuk membedakan yang tadi beras yang memang organik ataupun yang memakai pemutih, atau tadi yang karbit atau yang tidak, itu seperti apa, Pak, poinnya? Ya, baik. Itu kan dilakukan bersama petugas di kabupaten kota yang telah dilatih. Jadi mereka memberi penyuluhan kepada masyarakat bahwa kiat-kiat keamanan bagi pangan segar asal tumbuhan itu dengan ada 4 langkah, yaitu cara budidaya pangan segar yang baik, itu yang diberitahu. Kemudian cara penanganan pasca panen yang baik, kemudian tata cara distribusi pangan yang baik, dan cara pasar pangan segar yang baik. Nah, jadi dari situlah yang diberitahu kepada masyarakat bahwa pangan yang akan dikonsumsi ini, udah terjamin gitu. Jadi kalau kasat mata yang dilihat masyarakat, kalau nggak diuji, itu memang mereka nggak tahu. Gitu. Artinya nggak bisa dilihat kasat mata, Pak? Nggak bisa. Cuman kan kalau kita petugas, kita kan tadi punya tes kit yang tes cepat gitu. Tes cepat. Jadi kita bersama dengan kabupaten kota memberitahu, dan itu selalu dipantau. Yang tempat-tempat yang telah diambil sampel gitu. Iya. Tapi Mama kita kan nggak punya tes kit, Pak. Mungkin misalkan ada yang dilihat dari warna yang terlalu mencolok, misalkan seperti itu, apakah ada indikator yang bisa langsung kita lihat? Misalkan tadi semangka yang Bapak bilang, dikasih pewarna, atau karbit, pisang yang dikasih karbit akan beda dengan pisang yang alami, itu seperti apa, Pak, dalam ini? Ya, baik. Kalau misalnya kalau buah-buahan yang masa asli yang nggak dikarbitan, itu memang nampak segar ya gitu. Dia nampak segar kalau secara kasat mata, tapi kalau yang dikarbit itu nampak memang agak buram gitu. Tapi yang dikarbit justru agak buram. Agak buram. Dan kalau pun kita pegang memang agak keras itu. Yang dikarbit. Dikarbit. Tapi kalau buah-buahan yang diberi pewarna itu memang nampak jelas. Mencolok warnanya. Mencolok antara yang asli dengan yang tidak. Itu nampak mencolok, bisa kasat mata kita lihat gitu. Artinya ada kemudian hal-hal yang bisa Mama kita juga bisa ini ya, Bu ya, bisa melihat langsung. Kalau misalnya beras pemutih tadi, Pak, terlihat jelas ya. Kalau yang pemutih itu betul-betul putih sekali gitu. Benar itu bisa kalau beras bisa kasat mata bisa kita lihat juga tuh. Bisa kita bedakan yang pemutihnya tuh dengan yang aslinya tuh. Karena kan kita menganggap seperti ini ya, Pak ya, makanan-makanan itu sehat kita anggap ya, Pak. Benar. Tapi justru berbahaya. Benar. Bagaimana, Pak, kemudian ini? Memang
kalau bahaya yang ditimbulkan terhadap pangan-pangan tuh memang seperti yang kita katakan tadi, bisa menyebabkan kanker. Itu yang harus kita awasi itu. Dan memang efeknya nggak hari ini ya Pak? Nggak hari ini. Karena kita konsumsi terus tiap hari itu makanan itu, pangan itu. Maka itu kan selalu dalam pantauan, Kalaupun kita di 23 kabupaten kemarin tuh yang kita pantau yang masuk dari Medan. Yang masuk dari Medan tuh kebetulan kemarin tuh baru kejadian musibah gunung meletus. Jadi itu diawasi terus tuh. Sampai kita beri pengarahan ke kabupaten kota untuk langsung pemantauan. Karena kan dari Medan tuh masuknya ke Aceh gitu. Nah, itu selalu dipantau. Tapi insya Allah sampai hari ini masih batas aman gitu. Tapi bukan karena case saja Pak ya, bukan karena hanya gunung meletus ya Pak, tapi terus dipantau ya Pak? Ya, betul ya. Baik. Pak Fadil, ini menarik juga nih Pak. Kalau kita bahas tadi kan misalkan ada hari ini minyak goreng Pak yang lagi rame. Ada kemudian poin lain Pak, yang bisa kita lakukan misalkan pangan lokal. Kalau yang heboh juga misalkan selain digoreng bisa kok direbus atau dikukus misalkan seperti itu Pak ya. Apa kemudian yang bisa kita aneka ragamkan Pak dengan poin-poin pangan kita Pak, pangan lokal bisa khususnya contohnya. Ya, terima kasih. Ini kalau kita lihat dalam pengembangan pangan lokal, kita sudah melakukan beberapa jenis pangan, termasuk seperti dikatakan oleh Ibu Kadis tadi bahwa kita memberi batas pengolahan baik yang namanya dari ubi dijadikan tepung. Ya, tepung ini pun juga namanya nanti diolah lagi menjadi kue-kue atau cakes yang berasal dari tepung ubi. Itu yang kita lakukan untuk pengembangan pangan lokal. Dan juga misalnya kita juga ada memberikan fasilitas misalnya untuk kelapa gongseng gitu. Kelapa gongseng, unili ya, unili istilahnya gitu. Kita berikan mesin fasilitas juga. Di dalam nanti ada membuat misalnya kenduri ataupun kuah belangong, itu sudah digunakan gitu pengolahan dari unili ini. Kita berikan fasilitas untuk diberikan dijual untuk sebagai pendapatan masyarakat. Dan juga bisa lakukan ini mencekapi krisis juga minyak misalnya. Kita dulu kan orang-orang tua kita ini dari minyak kelapa itu bisa diolah menjadi dari buah kelapa ini dijadikan minyak, tidak harus dari sawit. Orang tua kita dulu sudah mengolah itu sebenarnya menjadikan minyak. Minyak yang digunakan itu lebih higienis dalam itu. Juga seperti dikatakan tadi, kalau dalam hal konsumsi konsumsi sangat tergantung juga pada keamanan pangan. Dikatakan kita memperbaiki kalau aman untuk bisa dikonsumsi, tidak menimbulkan misalnya penyakit. Misalnya beras nih sekarang, kayak dikatakan oleh Ibu tadi, pakai pemutih. Kalau seandainya dipakai pemutih, kita nggak tahu, itu akibatnya terjadilah penyakit kanker, misalnya kanker usus, kanker di dalam itu akibat kita konsumsi itu tidak aman, kayak gitu. Dan juga salah satu yang dikatakan oleh Ibu Kadis tadi bahwa mendekatkan pangan itu ya salah satu kita lakukan dengan pengembangan pangan lestari itu. Nah, semua konten kita sudah melakukan model dan ada yang sudah berhasil, dan juga pangan itu lebih aman dikonsumsi. Tidak mungkin kita mengonsumsi sendiri, kita melakukan untuk residu yang memberikan yang nggak benar gitu. Nah, inilah yang dilakukan dan kita dekatkan. Salah satu pengembangan untuk konsumsi itulah mendekatkan pangan itu dekat keluarga, itu mungkin. Dan menarik juga, kita bicara Aceh juga tanahnya masih sangat luas ya Bu. Kita bicara pekarangan, apalagi kita bisa menanam banyak hal misalkan. Tapi dari segi geografis Bu, bagaimana kemudian kita bisa melakukan monitoring Bu, dari tingkat petani sampai ke pasar misalnya seperti itu, sampai ke end user, ke masyarakat. Baik. Kita memang di 23 kabupaten kota kita punya petugas pendamping kita di lapangan. Jadi untuk misalnya untuk memonitor semua kegiatan kita yang ada di lapangan, itu adalah mereka buat laporan setiap hari ke kami. Setiap hari mereka enumerator yang kami beri honor itu, mereka membuat laporan.
Jadi kami merekap laporan setiap hari baru kami sampaikan ke kantor gubernur. Poin apa Ibu yang kemudian selalu dilaporkan? Itu yang 9 bahan pokok tadi. Berapa harganya setiap hari, kemudian stok pangannya yang tersedia setiap hari. Kemudian yang paling penting adalah stabilitas harga yang menjadi monitor pokok kami. Tapi itu juga bagian dari Dinas Pangan. Iya. Jadi harga misalnya harga di Banda Aceh berapa harga sekarang, apa cabai merah. Kemudian harga di Aceh Tengah berapa cabai merah. Kalau harga di Aceh Tengah, contoh dulu tomat yang mereka produksi berlimpah, harga bisa mencapai 3.000, 2.000 per kilo. Di Banda Aceh saat itu masih harga 7.000, 8.000. Ini menstabilkan harga ini yang mereka di lapangan membuat laporan ke kami. Kami mengambil gimana caranya supaya menstabilkan harga mereka. Kami kemarin itu punya ongkos angkut. Jadi untuk mendistribusi untuk di kabupaten kota itu biar stabil harga pangan, kami mensubsidi biaya angkut dari Aceh Tengah misalnya untuk bawa ke Banda Aceh. Baik. Itu punya kita salah satu subsidi. Caranya. Iya. Jadi harga di sana bisa meningkat. Kami buat syarat, jangan jual harga murah di petani, kami subsidi harganya bawa ke Banda Aceh. Misalnya 2.000 harus Anda beli misalnya 3.500. Itu kami subsidi ongkos angkut untuk dibawa ke Banda Aceh. Dan di Banda Aceh juga harga 8.000 bisa standar menjadi 6.000. Baik, artinya petani juga sama-sama diuntungkan. Iya, sama-sama. Jadi petani untung, pedagang untung. Baik, menarik Bu bicara stabilitas harga misalkan. Hari ini kita mendekati Ramadan. Apa Ibu selalu miss kan? Biasanya mendekati Ramadan selalu mahal harganya. Kebutuhan pokok khususnya. Telur, bawang, cabai itu kemudian di mana Ibu missnya? Di mana nih kita perlu tahu? Makanya kami juga ini hari ini di kantor gubernur, tim Satgas Ketahanan Pangan untuk menjelang Ramadan sedang duduk ini. Jadi inti kita membicarakan karena duduk instansi terkait, tentunya yang memproduksi adalah Dinas Pertanian. Nanti kita dalam tim mempertanyakan di lokasi mana nih yang untuk menjelang Ramadan ini yang melakukan panen. Jadi kemana saja didistribusikan, misalnya panen bawang, panen cabai merah. Ini nanti kita duduk bersama. Ini hari ini duduk bersama di kantor gubernur. Tapi biasanya mahal terus Bu kalau mau dekat Ramadan Bu. Iya. emang karena yang namanya kebutuhan demand supply demand supply-nya, tapi kita tetap menjaga jangan sampai. Tapi untuk menjaga stabilitas harga nih Bu, gimana? Apakah kemudian ada oh ini mau Ramadan memang harus ada peraturan yang dibuat misalkan Bu? Iya, nanti diputuskan bersama tuh di harapan kami pastinya Bu, harapan kita semua. Harapan kami ya kalau naik pun janganlah naik sampai tinggi sekali. Jangan sampai gila sekali naiknya. Yang penting stok dijaga, harga-harganya juga kita jaga jangan meningkat sekali. Bagaimana caranya nanti kita putuskan menjelang Ramadan nanti. Ini masih ada beberapa hari lagi. Hasil keputusan rapat biasanya, kemudian kita juga turun ke lapangan bersama mencek harga. Itu tim kami akan turun. Jadi nanti kita akan ambil keputusan bersama gimana caranya. Pokoknya harga harus stabil. Amin. Harapan kita semua. Harapan mak-mak juga Bu. Di medsos ramai sekali Bu. Mak-mak ngeluh semua. Baik, kita akan bicara lagi. Cabai naik. Semua naik ya Bu. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana pemirsa. Kami masih akan kembali yang satu ini.